Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah yang minggu ke berapa nih? Apa ini? 10, minggu 10 ya. Kalau kemarin tentang macam-macam pengukuran, hari ini kita akan bahas tentang sifat umum dari alat ukur. Jadi kita perlu tahu sifat alat ukur itu. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan alat ukur itu, jadi kita sudah paham kelemahan dan kelebihannya. Artinya apa? Kalau kelemahan kita bisa mengatasinya. Tentunya kalau ada kekurangan-kekurangan kita bisa mengantisipasinya. Di sini ada 8 macam sifat alat ukur. Ini masih kuliah kemarin. Ada 8 sifat alat ukur. Yang pertama adalah rantai kalibrasi atau mampu usut. Yang kedua adalah kepekaan. Yang ketiga adalah kemudahan baca. Yang keempat adalah histerisis. Yang kelima adalah kepasifan. Yang keenam adalah pergeseran atau shifting atau drift. Yang ketujuh kestabilan nol. Dan yang kedelapan pengambangan atau floating ya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang rantai kalibrasi. Nah, rantai kalibrasi, alat ukur itu harus dikalibrasi. Jadi, alat ukur ini harus dikalibrasi. Tahu kalibrasi harus dicek lagi kebenarannya, skalanya. Jadi, kalau di situ ada rantai, ini harus dikalibrasi. Kalibrasi. Rantai kalibrasi. Artinya berantai. Kalibrasinya itu berantai. Jadi misalnya alat ukur kita, misalnya alat ukur kayaknya jangka sorong ya, atau skala ya. Nah ini harus ada alat alat kalibrasi. Mungkin di lab perusahaan tersebut ada alat kalibrasi. Pertanyaan berikutnya adalah, ini kan harus dikalibrasi lagi. Jadi alat pengkalibrasian yang di laboratorium itu harus dikalibrasi juga, tentunya yang lebih tinggi. Misalnya ini tingkat Kota Bandung. Misalnya Kota Bandung. Mungkin yang harus bertanggung jawab ya Departemen Perindustrian atau Metrologi Kota Bandung. Nah, alat pengkalibrasian Kota Bandung ini harus juga dikalibrasi lagi tingkat berikutnya. Mungkin provinsi atau nasional. Terus ini nanti internasional. Jadi, kalibrasi itu harus berantai sampai internasional. Nah, jadi alat ukur kita harus diyakinkan bahwa harus dikalibrasi dengan berantai. Misalnya alat kalibrasinya di lab, yang di lab dikalibrasi yang di tingkat berikutnya, kemudian di tingkat nasional dan seterusnya. Jadi semua alat ukur ya. Jadi di sini rantai kalibrasi. Kalibrasi diperlukan untuk menghindari kesalahan dari alat ukur karena satu dan lain hal, misalnya keausan dari komponen-komponennya. Kalibrasi dilakukan baik pada alat ukur yang baru selesai dibuat maupun yang telah lama dipakai. Jadi pada saat selesai dibuat di pabrik juga harus dikalibrasi, walaupun yang belum pernah dipakai harus dikalibrasi. Apalagi yang sudah lama dipakai. Nah, itu yang pertama. Jadi sifat yang pertama adalah alat ukur itu harus dikalibrasi secara berantai. Yang kedua, sifat yang kedua adalah kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas atau
atau sensitivity. Apa itu? Sensitivitas atau kepekaan adalah kemampuan alat ukur untuk merasakan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga yang diukur. Tentunya, misalnya ada dua alat ukur mempunyai tingkat sensitivitas yang berbeda. Semakin peka alat ukur, pasti hasilnya akan semakin bagus. Ya. Terus kemudian, misalnya kita punya alat ukur A, ada alat ukur B. Nah, jika alat ukur A memberikan hasil yang lebih jelas dibandingkan alat ukur B, maka bisa dikatakan bahwa alat ukur A lebih peka daripada alat ukur B. Kepekaan suatu alat ukur ditentukan oleh mekanisme pengubahnya atau harga pengukurannya. Jadi tergantung dari alat ukur tersebut. Ya. Semakin peka, semakin jelas hasilnya. Seperti itu. Jadi mungkin ada alat ukur yang lebih peka, mungkin harganya lebih mahal dibanding yang sensitivitasnya lebih rendah. Oke. Sifat yang ketiga adalah kestabilan nol. Kestabilan nol apabila benda diukur diambil seketika, misalnya timbangan ya, terus kemudian timbang, terus bendanya diambil tiba-tiba. Maka harusnya kalau bendanya diambil, harusnya kembali ke posisi semula. Misalnya kita nimbang badan nih, terus kita naik, terus kita turun, harusnya kan dia kembali ke posisi 0, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak kembali ke posisi 0, maka dia bermasalah kesetimbangan nolnya. Keadaan ini sangat erat hubungannya dengan histeresis yang mungkin disebabkan oleh keausan pada mekanisme penggerak jarum jam. Jadi ada alat ukur, misalnya timbangannya kita naik, ya, bergerak, terus kita turun, harusnya kan dia kembali ke 0, tapi ini enggak. Biasanya kembalinya ke angka 1, angka 2, dia enggak kembali ke 0. Nah, ini bermasalah kestabilan nol. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tentunya, misalnya timbangan badan, ya kita kembali lagi set 0 lagi sebelum kita pakai. Karena apa? Mungkin jarum-jarumnya sudah aus, dia nggak bisa lagi kembali ke posisi 0. Nah, itu yang sifat yang ketiga. Sifat yang keempat adalah, saya loncat ya, maaf, mana nih tadi? Ketiga dulu ya, kemudahan baca. Sifat yang ketiga adalah kemudahan baca, readability. Kemampuan sistem penunjukan dari alat ukur untuk memberikan suatu angka yang jelas dan berarti. Ya, misalnya ada di alat ukur, misalnya jangka sorong ada disebut angka nonius. Jadi kalau dia dilengkapi dengan nonius, maka dia akan lebih jelas menunjukkan angkanya. Jadi ada juga yang misalnya alat ukurnya sangat sederhana, ya. Jadi biasanya dia nggak bisa menunjukkan angka yang tepat, karena mungkin ya di antara, misalnya ini alat ukurnya, misalnya ini 1, ini 2, ini 1,5. Ini 3, ini 3,5. Tapi kalau bendanya di sini misalnya ya, yang angka 0. Di sini kan ini misalnya ini 1,75 kan. Ini nggak bisa menunjukkan angka 1,75. Tapi kalau misalnya dengan angka nonius, itu akan lebih jelas menunjukkan. Kemudahan bacanya gampang atau readability-nya gampang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, pilihlah alat ukur yang bisa menunjukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya mau 2 angka di belakang koma, cari alat ukur yang bisa menunjukkan 2 angka di belakang koma.
Kemudian yang keempat, histeresis. Apa itu histeresis? Sifat histeresis adalah penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara kontinu dari dua arah yang berlawanan, yaitu dimulai dari skala 0 hingga skala maksimum, kemudian diulangi lagi dari skala maksimum sampai skala 0. Maksudnya apa? Ya, dulu. Histeresis. Misalnya saya punya produk seperti ini. Saya mau ukur panjangnya ya. Saya menggunakan dial indikator misalnya. 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Biasanya kan dimulai dari 0. Oke. Ini kan ada pegas di sini ya. Cara kerjanya ini nanti digeser ke sini menjadi ini. Misalnya jadi ini ya. Misalnya dia ke angka 5. Ini dialnya. Ini tadi dari 0 menuju angka 5. Harusnya pada saat saya balik turun ke bawah lagi, ini kan harus ke angka 0 lagi. Tapi biasanya alat ukur itu karena ini kan mekanismenya pegas, dia nggak kembali ke 0. Biasanya dia ke angka 1. Kenapa? Karena pegasnya ini mekanismenya pada saat dia naik dan saat dia turun, energinya itu berbeda. Pegasnya mungkin ada gesekan, maka dia nggak ke angka 0 lagi, tapi dia ke angka 1. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, karena hukum alamnya seperti itu. Karena tadi mungkin ada gesekan, akhirnya ya harusnya ke angka 0, dia ke angka 1. Nah, maka ini harus dipahami bahwa ini adalah salah satu sifat dari alat ukur. Namanya histeresis. Yaitu penyimpangan yang timbul, di sini ada penyimpangan tadi harusnya 0 tapi ke 1. Dia nggak bisa ke 0. Sewaktu dilakukan pengukuran secara kontinu dari dua arah yang berlawanan, dari bawah ke atas sampai maksimal, terus dari atas ke bawah. Kemudian diulangi lagi dari maksimum ke angka 0. Dan harusnya kan tadi jarumnya dari 0 ke 5, harusnya dari 5 ke 0 lagi, tapi ini enggak. Ini namanya peristiwa histeresis. Jadi kenapa kalau seperti ini ya dimaklumi saja bahwa itu adalah sifat dari alat ukur. Oke, yang kelima, kepasifan atau pasifi, kelambatan reaksi, merupakan kejadian di mana suatu perubahan kecil dari harga yang diukur, yang dirasakan sensor, tapi tidak menimbulkan suatu perubahan apapun dari jarum peninjau. Misalnya pengaruh kelembaman, pegas pada alat ukur mekanis, atau tidak elastis sempurna. Nah, contohnya apa ya? Dia kelambatan reaksi. Mungkin saya bisa andaikan atau contohkan adalah termometer digital dengan termometer air raksa. Anda mungkin pernah lihat termometer air raksa itu yang biasa dipakai di rumah sakit ya, yang ditempel di ketiak ya. Nah, itu kan butuh waktu lama tuh, biasanya suster ngasih tolong dipakai termometernya ya, terus kemudian nanti setengah jam lagi saya datang. Artinya ya dia butuh waktu setengah jam untuk menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Tapi kalau kita bandingkan termometer digital, biasanya ya yang ada angka digitalnya, yang biasa untuk anak kecil itu, biasanya kan dipakai langsung hasilnya ketahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa antara termometer air raksa
yang biasanya dipakai di rumah sakit dengan termometer digital itu lebih pasif apa namanya yang air raksa, lebih pasif yang air raksa dibanding yang digital. Terus kemudian yang keenam, pergeseran atau shifting. Pergeseran atau shifting apabila terjadi suatu perubahan harga yang ditunjukkan pada skala atau dicatat pada kertas grafik, sedangkan sesungguhnya pada sensor tidak mengisyaratkan suatu perubahan. Ini contohnya seperti yang pernah melakukan nanti ya mungkin pengetahuan bahan uji tarik, atau ini aja lah, ada yang mungkin pernah di rumah sakit atau keluarganya yang jantungnya tes apa namanya, misalnya kan gini ya, masih ada kertas grafik keluar EKG ya, tes EKG, tes jantung EKG, ini biasanya jantung ya, biasanya dipasang di sini, suruh buka baju, di kaki dan seterusnya. Nah, tes EKG itu hasilnya di kertas dan bergerigi seperti ini. Nah, kenapa dia bergerigi? Ini karena disebabkan oleh mungkin hambatan dari listrik misalnya, voltase listrik yang berubah-ubah, atau disebabkan oleh mungkin gesekan antara printer dengan kertas. Maksudnya apa? Harusnya ini nggak bergerigi, ini harusnya smooth. Ini harusnya seperti ini. Tapi karena keterbatasan teknologi, apakah itu listrik? Karena listrik kan nggak tetap kan, dia gerak-gerak seperti ini, bergerigi seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Atau mungkin misalnya gesekan antara printer dengan kertas, apalagi kalau dot matrix ya, bukan laser, itu pasti bergerigi seperti ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Karena sudah tahu bahwa itu adalah maksudnya pergeseran atau shifting atau drift. Nah, yang harus dilakukan untuk membaca skala ini, grafik ini, yang dibaca yang mulus, yang hitam. Ini yang harus dibaca. Sedangkan yang berigi tadi itu adalah noise, itu gangguan. Jadi gangguan ya, dan kita harus paham bahwa itulah memang keterbatasannya, sifatnya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukannya? Membacanya yang harus yang hitam ini, yang smooth. Nah, kalau kita sudah paham bahwa itu keterbatasannya, maka pada saat kita menggunakan alat ukur tersebut, kita sudah tahu bahwa yang benar itu yang smooth, ya, bukan yang bergerigi. Kemudian sifat yang ke-7, kestabilan nol atau zero stability. Seperti saya tadi katakan bahwa beberapa alat ukur itu mempunyai kestabilan nol yang berbeda-beda. Misalnya seperti tadi, kalau alat timbangan yang baru, kalau kita naik 70 kilo terus kita turun, harusnya kan ke 0 lagi, biasanya masih baru. Tapi kalau misalnya timbangan badan Anda itu sudah 5 tahun, udah karatan, Anda naik 60 terus turun, biasanya nggak kembali ke 0. Dia biasanya kembali ke angka 1 apa 2. Nah, kenapa terjadi ini ya? Mungkin karena pegasnya sudah bermasalah. Makanya bagaimana cara mengatasinya? Ya harus di-set lagi pada saat kita mau pakai. Jadi kita set 0 dulu baru kita pakai. Tidak masalah. Nah, kita tahu bahwa kestabilan nolnya bermasalah. Terus sifat yang ke-8 adalah pengambangan. Apa itu pengambangan? Pengambangan atau floating.
floating adalah terjadi apabila jarum penunjuk selalu berubah posisi, bergetar. Biasanya kalau jarum, dia bergetar gini. Kalau Anda pernah lihat stabilizer, dia nggak pernah tetap, dia bergerak-gerak seperti jarum. Ya, kalau misalnya masih Anda gunakan di rumah untuk komputer atau untuk televisi, ada stabilizer. Dan angka atau itu yang jarum, atau angka terakhir paling kanan dari penunjuk digital yang berubah-ubah. Misalnya di termometer digital. Misalnya ini termometer digital, ini ada angka di sini misalnya 23,25. Biasanya angka terakhir ini berubah-berubah. Kenapa? Karena dia sangat sensitif. Dia nggak tetap 5, misalnya 5, 4, 6, 3, kembali lagi 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 5. Ini berubah-berubah. Atau seperti tadi jarum penunjuk, dia bergetar-getar. Dia bergetar-getar seperti ini. Nah, kenapa terjadi masalah ini? Seperti tadi, mungkin ini sangat sensitif, ini juga, dan voltase listrik berubah-ubah. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, lihat aja paling sering muncul. Kalau digital, lihat sering muncul. Kalau misalnya angka 5 di sini sering muncul, ya udah, hasilnya adalah 23,25. Kalau di sini lihat aja yang dominan di mana? Misalnya di sini 3. Ini 2, ini 1, ini 4. Kalau dia rata-ratanya di 3, maka hasil pengukurannya adalah 3. Jadi cara mengatasinya adalah ya lihat aja di mana dia tetap sering muncul, atau kalau jarum dia di mana dia rata-ratanya dia menunjukkan angka berat. Nah, jadi itu adalah 8 sifat alat ukur. Ada rantai kalibrasi, kepekaan, kemudahan baca, histeresis, kepasifan, pergeseran atau shifting, kestabilan nol, dan pengambangan. Nah, setelah kita tahu sifat-sifatnya, maka kita bisa menentukan atau kita bisa mengantisipasi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja ya tentang sifat umum alat ukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan tentang istilah penting dalam pengukuran. Jadi ada beberapa istilah penting yang sering disalahartikan atau di pengertiannya yang berbeda, ya. Nah, dalam pengukuran teknik ada istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketelitian. Ada istilah penting dalam pengukuran. Yang pertama adalah istilah ketelitian. Ketelitian. Ini bahasa Inggrisnya akurasi. Akurasi. Ada juga istilah ketepatan. Ini presisi. Precisio atau reproducibility. Yang ketiga adalah kecermatan. Nah, istilah tiga ini sering dibolak-balik. Biasanya teliti dianggap tepat, ketepatan. Makanya hari ini saya akan bahas apa perbedaan antara istilah ketelitian, ketepatan, dan kecermatan. Yang pertama adalah ketelitian. Ketelitian adalah persesuaian antara hasil pengukuran dengan harga sebenarnya dari dimensi objek ukur.
harga sebenarnya tidak pernah diketahui, tetapi harga pendekatan atau harga yang dianggap benar. Misalnya seperti ini. Saya punya, ini misalnya laptop ini. Misalnya ya, ukuran sebenarnya yang nggak pernah kita ketahui, misalnya ya, ukuran sebenarnya misalnya ukuran atau lebar laptop ini sebenarnya misalnya berapa ya, 42,32 sentimeter. Misalnya ini, harga sebenarnya. Nah, misalnya kita ukur ya. Misalnya yang pertama, orang pertama mengukur. Hasil pengukurannya misalnya 42,35 cm. Orang yang kedua ukur lagi, si B ukur. Hasilnya itu 43,27 cm. Pertanyaannya adalah, atau pernyataan yang benar adalah, lebih teliti mana si A atau si B dalam mengukur? Pastikan yang lebih teliti mana? Si A kan? Kenapa? Dia berdekatan. Persesuaian. Misalnya ini ya. Ketelitian adalah persesuaian antara hasil pengukuran dengan harga sebenarnya dari dimensi objek ukur. Jadi konteks ini kita harus memakai istilah ketelitian atau teliti mana si A atau si B. Maka yang benar adalah lebih teliti si A karena hasilnya berdekatan. Jadi si A lebih teliti dari si B, atau hasil pengukuran si A lebih teliti dari si B. Harga sebenarnya itu tidak pernah diketahui, tetapi harga pendekatan atau harga yang dianggap benar. Misalnya harga yang dianggap benar itu misalnya ini ya, 42,32. Oke. Perbedaan antara harga yang diukur dengan harga yang dianggap benar disebut kesalahan sistematis atau systematic error. Jadi perbedaan ini namanya systematic error atau kesalahan sistematis. Semakin kecil kesalahannya, maka proses pengukuran disebut semakin teliti. Kalau Anda lihat, yang paling kecil systematic errornya kan si A, beda 0,03 ya. Makanya si A lebih teliti daripada si B. Nah, itu istilah teliti. Nah, apa bedanya dengan istilah ketepatan? Sekarang ketepatan. Teliti kita sudah paham ya, ketepatan. Ketepatan, presisio atau repeatability adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik. Jadi di sini ada konteks berulang-ulang dan identik. Mengukur benda yang sama dengan alat ukur yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya ya, si A sama ya, kita ukur lebar laptop ini ya. Si A harga sebenarnya masih ini, ya, dalam tanda kutip ya sebenarnya. Misalnya si A melakukan 3 kali pengukuran. Yang pertama 42,35. Yang kedua 40 berapa ya? 43,12. Ketiga 40,75. Misalnya ya. Si B melakukan pengukuran 1, enggak kelihatannya. Si B itu 1 melakukan pengukuran 43,27. Kedua 43,26. Ketiga 43,28.
Jadi dia melakukan pengukuran berulang-ulang yang identik, menggunakan alat ukur sama dan 3 kali. Untuk ini, karena berulang-ulang, pernyataan yang cocok untuk konteks ketepatan adalah lebih tepat mana pengukuran si A atau si B. Apa yang dilihat? Yang dilihat kan kedekatannya, ya, antara pengukuran satu, kedua dengan ketiga. Jadi tidak melihat konteks ini lagi, harga sebenarnya, tapi pengukuran yang dia lakukan berulang-ulang antara pengukuran satu dengan yang lain berdekatan enggak? Ya, misalnya si A 42, 43, 40. Nah ini kan bedanya ada 1 cm bedanya tiap pengukuran. Ini malah 2 cm. Kalau ini tiap pengukuran bedanya 0,01. Artinya apa? Lebih tepat mana pengukuran si A atau si B, maka mana? Pengukuran yang tepat adalah si B. Kenapa? Karena antara pengukuran yang satu dengan pengukuran lainnya bedanya cuman 0,01. Ya. Ini bedanya 1 cm tiap pengukuran. Kalau ini bedanya 0,01. Jadi misalnya ini 4,27, 43,26, 43,28, bedanya 0,01. Maka untuk kasus ini, maka istilah yang digunakan adalah ketepatan. Lebih tepat mana si A atau si B. Sini lebih tepat si B. Hasil pengukuran akan terpendar di sekitar harga rata-ratanya. Ya kan, pasti di sekitar rata-ratanya. Semakin dekat harga rata-ratanya, maka proses dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi. Ini semakin dekat, maka ini lebih tepat. Pengukuran yang dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan ketepatan adalah kesalahan rambang. Jadi ini adalah kesalahan rambang atau random error, ya, perbedaan antara satu pengukuran dengan pengukuran lain. Kalau tadi systematic error, kalau ini random error. Perbedaan antara pengukuran satu dengan pengukuran lain. Nah, kita sudah tahu perbedaan antara istilah ketelitian dan ketepatan. Nah, kalau lebih gampang sebenarnya Anda bisa lihat gambar. Ya, gambar di sini. Kalau gambar yang ini harus coba lihat di bukunya. Agak jelas ya. Lampu ya. Oke. Gambar yang A. Kalau Anda lihat, ini titik-titik, hasil pengukuran itu titik-titik yang gambar ini. Itu antara titik-titik satu ini kayak sasaran tembak. Jadi kalau saya gambar yang satu itu enggak kelihatannya. Sasaran tembak. Nah, di pusatnya ini, di pusat ini adalah ini tepat. Teliti. Atau ini apa namanya? Ini ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya. Jadi ukuran sebenarnya yang titik 0 itu tengah-tengah. Jadi kalau kita melakukan pengukuran misalnya ada 20 kali hasilnya di sini. Dia kan tersebar titik-titiknya, hasil pengukurannya. Jadi, dan dia jauh dari titik pusat, angka sebenarnya, ukuran sebenarnya. Maka ini dapat dikatakan proses apa? Dia teliti, dia tepat. Maaf, karena dia berjauh-jauhan, maka dia tidak tepat. Dan dia jauh dari titik pusat, maka dia tidak teliti. Maka proses ini disebut apa? Tidak tepat dan tidak teliti. Coba kita lihat gambar B.
Di sini hasil pengukurannya misalnya ada 20 kali ya, itu tersebar di titik pusat, di sekitar titik pusat atau di ukuran sebenarnya. Maka kita bisa katakan bahwa pengukuran ini adalah teliti tapi tidak tepat. Kenapa? Teliti karena dia di sekitar ukuran sebenarnya titik pusat. Sedangkan dia tidak tepat karena berjauh-jauhan antara pengukuran satu dengan pengukuran lain. Titik-titik ini berjauh-jauhan. Itu yang gambar B. Yang gambar C, Anda lihat, ini pengukuran yang 20 kali pengukuran itu nyatu. Tapi masih jauh dari titik sebenarnya atau ukuran sebenarnya titik pusat. Maka dia tidak teliti, tapi tepat. Kenapa tepat? Karena pengukuran berulang-ulang itu berdeket-deketan. Jadi ini disebut pengukuran yang tidak teliti tapi tepat. Tepat dan tidak teliti. Nah, yang terakhir adalah hasil pengukurannya deket-deketan dan dia di titik pusat yang ini. Maka ini disebut tepat dan teliti. Jadi ini penggambarannya yang tadi istilah tepat dan teliti. Kalau dalam pengendalian kualitas, ini sulit diperbaiki, ini sulit diperbaiki, ini bisa diperbaiki, sedangkan ini nggak usah diperbaiki karena sudah bagus. Jadi itu perbedaan adalah istilah tepat dan teliti. Sedangkan kecermatan, apa istilah kecermatan? Kecermatan adalah angka terkecil yang dapat ditunjukkan oleh alat ukur. Jadi ini konteksnya alat ukur. Kecepatannya berapa? Apakah 2 angka di belakang koma? Apa 3 angka di belakang koma? Dan seterusnya. Nah, itu tentang istilah-istilah penting dalam pengukuran yang Anda harus tahu. Jangan sampai kebolak-balik antara istilah teliti dan tepat serta kecermatan. Kalau tadi teliti hubungannya dengan atau apakah pengukuran kita jauh dari harga sebenarnya. Kalau ketepatan, kalau kita melakukan pengukuran berulang-ulang dan identik, apakah pengukuran kita itu dekat-dekatan atau jauh-jauhan dengan pengukuran yang satu pengukuran tadi. Dan kecermatan adalah angka terakhir angka terkecil yang dapat ditunjukkan oleh alat ukur. Mungkin itu saja kuliah istilah penting dalam pengukuran. Bila topik wajah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.